Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Bin Nur Fahmi, NIM 04947592 dari UPBJJ Palembang. Kali ini saya mau melakukan praktikum 3 mata kuliah basis data. Oke, kemudian untuk soalnya ya, ada dua soal. Yang pertama melakukan praktikum transaksi, dan yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Oke, untuk yang pertama melakukan praktikum transaksi, ada 4 perintah yang akan digunakan, yaitu commit, rotate, checkpoint, dan trigger. Oke, ini saya siapkan. Langsung saja yang pertama kita lakukan. Yang pertama mau menggunakan commit. Data pasien seperti ini ya, ada 4 data dari tempat. Oke, kita coba membuat store prosedur routine, routine. Kita kasih nama transaksi 1. Sudah saya siapkan komennya. Jadi untuk transaksi 1 ini tidak menggunakan commit ya, kita bikin yang tanpa commit. Bagaimana nanti efeknya? Oke, sudah jadi rutinnya. Kemudian kita execute. Oke, jadi seperti ini ya. Muncul dari data baru ID 6, namanya Tito. Tapi karena tidak ada commit di prosedur ini, maka di tabel pasien si Tito belum muncul. Oke, supaya si Tito muncul, kita kasih commit. Kita buat transaksi baru, commit baru. Itu transaksi 2. Oke, kita ambil dari sini. Oke, jadi kita masukin ini datanya, kemudian di commit, simpan dengan commit. Go. Oke, mari kita jalankan. Oke, lalu transaksi 2 ya. Tiko sudah masuk. Kemudian kita cek di tabel pasien. Oke, si Tiko sudah masuk ya. Kemudian selanjutnya kita mau coba yang callback. Kita copy dulu. Jadi ini si callback. Setelah kita jalanin ini, kemudian di rollback, dikembalikan. Jadi ini nggak disimpan. Setelah di rollback, ini diberi perintah untuk di commit. Oke, jadi ini bukan mau masukin. Ini ceritanya mau ganti nama ID pasien juga dengan Danar, tapi di rollback. Si copy ini mau berubah jadi Danar. Oke, tapi di rollback, jadi si copy nggak berubah nanti ya. Oke, di rumah sakit kita bikin baru, bikin ini transaksi 3 drop, kita bikin seperti ini. Jadi ya, mulanya transaksi, kemudian mau diubah ya, nama pasien dengan Danar. Yang mau diubah itu pasien dengan ID 3, tapi setelah diubah di rollback, kemudian di commit. Oke, ada yang salah sepertinya. Coba. Oke, sudah jadi ya. Kita jalankan.
Oke, ini ya si kopi nggak berubah, si kopi tidak berubah. Kita coba yang selanjutnya, umpamanya ada yang kurang. Jadi tidak berubah, ini kopi nggak berubah nih. Kemudian kita coba lagi membuat protein baru, terus coba transaksi 4. Jadi ini penjelasannya, ini dimulai transaksinya, mau insert data baru di table pasien, ID lucu namanya Hanif, kemudian di rollback. Tapi setelah itu ganti nama dengan setting, yang diganti itu yang ID 3. Setelah itu disimpan di commit. Oke, kita go. Ini berhasil, kemudian kita jalankan ya. Kita call dalam transaksi 4. Nah, si tadi yang namanya ID 6 dengan nama Hanif ini nggak muncul. ID 7 ya. Iya, ID 7 nggak muncul namanya Hanif karena di rollback. Tapi setelah itu ID 3 namanya ini diganti dengan subtin. Jadi seperti itu fungsi rollback ya penggunaannya. Selanjutnya kita ini saya oke, ini bagian kedua. Selanjutnya kita mencoba untuk checkpoint. Oke, jadi ini untuk nyimpen dulu biar nggak hilang duluan kalau misalnya ada kendala. Langsung saja kita praktikkan. Kita bikin program baru, kemudian kita beri nama transaksi 5 dan membuat checkpoint. Oke, jadi penjelasannya gini ya. Ini dimulai, kemudian mau masukin data baru, ID 7 namanya Hanif, kemudian setelah itu dibuat save point namanya point 1. Selanjutnya masukin data lagi, ini Tina ID 8, tapi di rollback ke save point 1. Jadi ini udah dijalanin, udah ditambahin, tapi setelah itu di rollback. Jadi ini nanti nggak masuk ke table. Setelah itu nge-insert lagi dengan ID 9 namanya Lutfi. Setelah itu baru disimpan. Jadi nanti di table akan muncul dua data baru, yaitu untuk Hanif dan untuk Lutfi. Si Tina nggak muncul karena di rollback. Oke, kita jalanin ya transaksi 5. Execute. Oke, jadi seperti ini. Hanifnya muncul, ID 8 nggak ada ya, si siapa tadi namanya si Tina nggak muncul karena di rollback. Setelah itu Lutfi, kita coba lihat di table pasien. Oke, seperti ini ya, si Tina nggak muncul karena di rollback. Setelah itu kita praktik trigger. Oke, untuk trigger ini saya copy dulu. Untuk membuat trigger kita atur melalui PHP MyAdmin. Kita lihat panduannya dulu. Kita lihat panduan untuk membuat trigger. Oke, ini udah saya siapkan ya tabel-tabelnya. Jadi ada tabel obat dan transaksi obat. Jadi nanti kalau misalkan ada transaksi, nanti akan mengurangi jumlah stok. Jadi jumlah stok obatnya nanti dikurangi saat ada transaksi. Jadi udah nanti berkurang, otomatis berkurang. Itu menggunakan trigger nanti. Oke. Untuk obat ini sudah saya masukin data-datanya, rekodnya. Jadi ada
obat amikacin, amoxicillin, dan betadine. Stoknya ini ya 10, 20, dan 5. Kemudian dengan kasus misal seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5, maka ketika tabel transaksi obat pada berikut jumlah dimasukkan data. Mana tadi kita lihat desainnya, desain ada jumlah dimasukin data, maka secara otomatis kepada tabel obat akan berkurang. Nah, kalau ini dimasukin data, nanti ininya berkurang karena dikurangi saat transaksi. Oke. Untuk cara membuat triggernya, kita pilih di database, kemudian trigger, kemudian trigger, kita kasih nama TG jual, kemudian triggernya transaksi obat after, misalnya after, jadi setelah ada transaksi di transaksi obat, kemudian trigger ini nyala, saat ada insert di transaksi obat, trigger ini nyala karena ini after. Kemudian definisinya yang dilakukan itu ini, jadi stop, kalau mengubah stop nilainya, stop dikurangi dengan jumlah yang baru di ID obat yang kita group. Triggernya udah jadi. Sekarang kita coba untuk, kalau kita cek dulu, oke, kita lihat dulu untuk triggernya mana trigger. Oke, triggernya udah ada ya. Kita cek dulu obat. Ini ya, stoknya 10, kemudian 20, dan 5. Misal kita bikin insert di transaksi obat, kita mau insert apakah bisa milih di Joko mau beli obat nomor 2, belinya beli 5, kemudian oke, ini ya, jadi si Joko beli obat nomor 2 sejumlah 5. Kemudian kita coba lihat di apakah sini sudah ada, kita coba lihat di obat apakah stoknya sudah berkurang. Oke, stoknya sudah berkurang ya, jadi triggernya sudah nyala saat ada transaksi. Si Joko tadi beli obat kode obat nomor 2 amoxicillin sebanyak 5 buah, jadi ini stoknya berkurang dari 20 menjadi 15 seperti itu. Oke, jadi untuk yang nomor 1 sudah ya, melakukan praktikum transaksi. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah bagian kedua ya. Sekarang saya mau melakukan praktikum basis data distribusi. Ini melakukan aplikasi HelloFlash. Oke, yang pertama kita upload dulu yang di Windows. Kita lihat langkah-langkahnya ya. Pada bagian aplikasi, pilih primary configure it, kemudian all, pilih rumah sakit. Oke, ini di copy, dipastekan ke sini. Dipaste di bagian hotel di sini ya.
server ID-nya ini kita ganti dulu sebenarnya Pro. Kemudian yang ini log error MySQL oke, setelah itu kita simpan terus, kemudian restart service MySQL, stop dan start. Selanjutnya klik go pada sini. Bismillah, kita go. Binary. Selanjutnya membuat akun user account, kemudian add, kemudian ya, yang di sini ID-nya belum saya atur ya, saya atur dulu bentuknya ID-nya. Ini udah saya siapin untuk nanti ya. Apply. Kita coba ping ya. Oke, ping 192.10.3. Oke, sudah terhubung ya dengan Ubuntu-nya si Windows-nya ini. Kita lanjutkan untuk atur yang di sini. Di username-nya saya mau bikin new dulu. Kemudian hostname ini oke, ID Ubuntu. Passwordnya ini, kemudian selanjutnya kita lihat hostname-nya ini, passwordnya ada. Selanjutnya kita ekspor database rumah sakit ini. Kita ekspor. Setelah itu caranya langsung saja kita ekspor. Ini ya, kita kopikan di flash disk yang ini ya. Nah, ini saya sebelum dulu. Oke, ini nanti akan dipakai. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita lakukan migrasi pada ROM kedua. Ini. Oke, kita masukin flash disknya. Kita copy database-nya tadi. Copy, kita taruh di dokumen. Kemudian kita import ke MySQL kita ya. Ini kita siapin. Kita bikin dulu.
namanya rumah sakit. Lihat. Setelah itu di sini kita import. Terus filenya ada di dokumen, kemudian ini select import. Oke, sudah selesai di import. Kita lihat ini tabel-tabelnya ya. Nah, ini si tabel pasien, contoh susilo, setting dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita lakukan pengaturan slide. Bukan slide, tapi apa ini ya? Application, kita application. Kita pilih yang ini ya, yang bawah. Tapi sebelum itu kita buka, kita copy dulu ini. Kita akan buka akan kopikan ke file my.cnf. Kita buka aja di terminal. Kita kemudian cd etc, kemudian buku namu my.cnf bisa. Oke, bisa. Kita taruh di ini, taruh di mana ini? Taruh di masuk workplace slide upaya. Kita di sini ya. Server IP server IP sama dengan 17 49 30 55 09 17 49 30 55 09. Kemudian enter, replikat tuh ini replikat itu saat dengan rumah sakit. Kemudian kita simpan. Kita coba lihat ya apakah sudah tersimpan filenya. Sudah tersimpan ya. Server ID sudah tuh. Sudah dicatat, status, PDB, rumah sakit. Oke, udah. Control X. Kemudian ini bisa kita kemudian di restart, kemudian di restart.
ini restart, yang ini juga restart. Setelah di restart kita isikan data yang ada di sini sudah configuration tadi. Nah, oke, sudah jalan. Selanjutnya kita isikan yang ini, username tadi menurut, passwordnya 1, hostnya 192 158 10.2 Windows. Kemudian kita tunggu. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih buka terminal lagi. Kemudian CD PHP my admin kemudian itu server plus RWX config config default PHP. Kemudian kita buka terminal mesinnya, kita sudah seperti itu jalan. Kemudian dari admin, kemudian kita lanjutkan dari config default PHP. Kita buka mana? Oke, kita kasih buka Ctrl F, kita cari yang namanya atau aktif dari server ini menjadi intro. Kemudian kita simpan. Atau tidak disimpan. Kemudian restart service Apache dan MySQL. Restart. Kemudian lihat yang ada di komputer sini. Kemudian ada titik sublinary ya. Oke. Ini dicatat ya. Selanjutnya kita mau manipulasi yang ada di sini. Terus saja ya. Kita ulang. Tujuh minus kita
master master bos sama dengan 192 10 silikusnya tadi koma master user sama dengan Mori master password sama dengan master log file sama dengan MySQL scripting 000001 kemudian position master workforce workforce-nya tadi berapa ya? 328 itu koma bismillah yang salah oh ini nggak pakai petik oke selanjutnya kita start slip kemudian setelah dijalankan nanti cek status slip dari nomor 2 maka mengecekkan kembali ke browser oke kita kembali ke sini bismillah oke sudah berhasil ya slide IO running slide SQL running jika status keduanya yes maka migrasi slide berhasil artinya versi data pada komputer 2 siap menerima aplikasi dari komputer 1 namun jika ada no berarti konfigurasi belum berhasil oke kita lanjutkan untuk pengujian aplikasi ini pengujiannya ini jadi yang di komputer 1 itu ada modifikasi data atau insert nanti tidak delete ya kemudian setelah itu cek pada komputer 2 apakah ikut juga apakah tidak oke ini dan ini jadi misal di pasien ya pasien kita tambahin pasiennya kita mana ini ada 9 lebih kita mau tambahin 10 SQL pasien ini ya belum insert ID 10 namanya Adit jangan Adit tapi bersama saja kemudian alamat salam rumah Ilham nomor 1 value-nya yang ini alamat sistemnya di bawah kemudian kita lihat pada pasien sudah muncul si Ilham ya nomor 10 request yang di Ubuntu. Oke, si Ilham sudah muncul ya. Jadi ini sudah beraplikasi. Aplikasinya sudah berhasil. Oke, perkenalan sudah, langkah-langkah
Oke, sudah hasil praktik. Oke, ini penutupan dari saya. Kedua kegiatan sudah selesai. Yang pertama melakukan praktikum transaksi, dan yang kedua melakukan praktikum basis data atau distribusi. Saya di Fadli ini 0494-205982. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa atau melihat hasil dari laksana praktikum saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.